Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami yang membahas tentang seputar dunia IT. Sekarang kita akan mempelajari penggunaan Excel lebih lanjut. Di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang cara penggunaan rumus-rumus sederhana pada Excel seperti halnya sum, mencari rataan, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan belajar lebih mendalam lagi tentang penggunaan Excel. Di sini kita akan belajar penggunaan Excel khususnya untuk menggunakan logika. Jadi pada Excel itu ada sebuah logika ya yang bisa digunakan untuk kebutuhan kita dalam memberikan penilaian, misalnya seperti contoh ini. Di sini ada sebuah data, mungkin data ini sudah kita buat dari pembahasan sebelumnya. Misalnya, ada sebuah nilai di sini. Ketika sudah ditotal di sini ya menggunakan rumus sum, maka akan diperoleh sebuah total nilai seperti ini. Misalnya kita akan memperkirakan sesuai dengan rentang di samping ini. Jika total nilainya itu kisaran antara 0 sampai 80, maka di predikatnya ini akan muncul kurang. Misal 81 sampai 200, maka predikatnya baik. Lebih dari 200, maka predikatnya amat baik. Pada logika if itu ada istilahnya if tunggal dan if ganda. Kita pelajari terlebih dahulu tentang if tunggal. If tunggal tersebut artinya jika ada dua perbandingan, misalnya tinggi rendah, bagus kurang bagus, tinggi rendah ataupun berat ringan. Intinya ada dua perbandingan. Misalnya kalau dalam hal seperti ini kita akan memberikan penilaian yang mana ada dua pernyataan. Anggaplah pernyataannya kurang dan baik. Saya buat wacana baru di sini, saya copy ini. Jadi andai kata di sini ada 80, 0 sampai 80 itu kurang, 1 sampai 200 itu baik. Saya hapus yang di sini. Lah, dalam keadaan seperti ini kita bisa menggunakan if tunggal karena ada dua pernyataan yaitu kurang dan baik. Kalau yang di atas kita akan pelajari lebih lanjut setelah kita bisa memahami tentang if tunggal. Oke, lanjut kita langsung saja kita coba menggunakan rumus if tunggal. Penggunaannya sangat sederhana. Cukup kita taruh kursornya di bagian yang kita inginkan. Misalnya, karena kita menginginkannya di bagian predikat, kita taruh di sini. Kita masukkan sama dengan if. Buka kurung. Terus kita klik bagian ini atau di sel G5. Misalnya, pada nilai ini, total nilai, jika 0 sampai 80 akan muncul kurang, jika 81 sampai 200 itu baik. Kita cukup menggunakan perintah seperti ini. If G5 itu di sini, if G5 itu kurang dari, ini kan ya, 0 sampai 80 kurang dari sama dengan 80 ya. Apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah memunculkan predikat kurang. Jika keadaan nilainya, total nilai ini kisaran 0 sampai 80. Kita berikan perintah koma terus titik 2. Kita munculkan deskripsi kurang. Ya. Kurang, tutup dengan titik 2 lagi, terus kita koma, kita kasih keinginan kita yang nomor 2. Artinya apa? Kalau kurang terus satunya baik, jadi ada dua pilihannya.
berarti ini baik. Titik 2 lagi, terus kita tutup kurung, enter. Oke. Terus kita arahkan kursornya ke sini, tinggal kita arahkan di pojok kanan bawah sampai berubah kursornya jadi tanda plus. Kita klik tahan dan tarik. Oke, sudah muncul. Coba kita baca lagi dan kita amati. Kok ini bisa muncul baik? Karena di sini perintahnya 81 sampai 200 itu baik. Benar kan? Kalau kurang 0 sampai 80, kisaran tentang 0 sampai 80 itu kurang seperti ini ya. Jadi ini adalah penggunaan if tunggal. Saya ulang seperti ini sintaknya. Perhatikan di sini. Kalau kita klik ini, maka ini sudah berisi rumus ya. Ini sudah berisi rumus. Ini sudah berisi rumus ya. Jadi ini rumus yang kita kasih tadi, terus kita terapkan ke sel-sel berikutnya. Saya jelaskan lagi di sini. Kenapa di sini bisa muncul istilah predikat baik? Kita sekarang amati. Di sini ada dua pernyataan kurang dan baik sesuai dengan yang kita inginkan. Sintaknya seperti ini karena kita belajar menggunakan if tunggal seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya if tunggal itu terdiri dari dua pernyataan. Kalau if tunggal berarti ada dua pernyataan, bukan satu ya. Kalau if tunggal, saya ulang lagi, ada dua pernyataan. Seperti halnya seperti ini, kurang dan baik. Di sini kan sudah jelas perintahnya if G5, yang mana G5 itu merupakan sel di sini. Kurang dari sama dengan 80, maka akan muncul kurang. Lah, pemisahnya adalah koma ini. Kalau bukan kurang maka tentu baik. Jadi muncullah seperti ini pernyataannya. Bisa dipahami? Kalau tidak bisa dipahami silahkan diulang lagi videonya ya. Dan dicermati secara perlahan agar bisa dipahami. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mempelajari if ganda. If ganda. Kalau tadi kita sudah belajar tentang if tunggal karena terdiri dari dua pernyataan kurang dan baik. Kalau if ganda, istilah ganda itu artinya dua. Cuman di sini if ganda itu digunakan apabila kita mau memunculkan tiga pernyataan. Ya. Kalau if tunggal dua pernyataan, kalau ganda tiga pernyataan. Misalnya situasinya seperti ini. 0 sampai 80 kurang, 81 sampai 200 baik, lebihnya amat baik. Jadi ada tiga pernyataan, kurang, baik, dan amat baik. Oke, kita sekarang coba yang if ganda. Saya hapus dulu yang bagian ini. Perhatikan di sini if ganda. Karena kita berhadapan dengan tiga pernyataan. Kurang, baik, amat baik. Ini bisa diterapkan sesuai dengan keadaan kita saat membutuhkan memunculkan tiga pernyataan ya. Misalnya kita mau memunculkan diskon, artinya kalau pembelanjaannya kalau di toko ya, kalau pembelanjaannya kurang dari 20.000 tidak dapat bonus, kalau lebih dari 50 dapat bonus boneka, kalau lebih dari 100 dapat bonus apalah gitu ya. Jadi ada tiga pernyataan bisa digunakan juga. Sekarang kita belajarnya di bagian nilai. Oke, lanjut. Jadi seperti halnya tadi kita sudah belajar di if tunggal, sekarang kita coba di if ganda. Saya hapus dulu ini blok, saya delete, saya kosongkan dulu nilainya, nilai dari rumusnya ya. Oke, langsung saja perhatikan sintaknya seperti ini. Sama dengan if buka kurung, kita akan membaca di bagian kolom G ini ya, yang bagian ini. Kita klik aja. If G5, yang mana sel G5 itu berisi ini ya, isinya ini. Kurang dari sama dengan 80,
maka akan muncul predikat kurang. Tutup ini lagi apa, titik 2 koma ini, terus pembatas lagi. Sudah kita pasang di sini, yaitu tentang keadaan jika posisinya kurang dari sama dengan 80, itu kurang. Selanjutnya karena kita itu if ganda, maka ada pemisah koma, terus kita taruh lagi di sini if, buka kurung, kita klik aja di sini G5, lebih dari 200 maka amat baik. Kita kasih lagi titik 2 koma lagi, sisanya adalah baik. Ketikkan saja sama persis seperti ini. Sebentar lagi akan saya jelaskan secara detail lagi ya. Kita tutup kurung 1 2. Kenapa tutup kurungnya 2? Karena di sini pembukanya juga 2. Terus kita enter. Kita arahkan ke sini kursornya sampai berubah tanda plus, kita tarik, jeng-jeng, apa yang terjadi, maka akan muncul 3 pernyataan baik, amat baik, dan kurang. Sekarang saya akan menjelaskan secara detail lagi. Kenapa di sini bisa muncul 3 pernyataan? Saya contohkan seperti ini. Agar mudah dipahami, saya ilustrasikan seperti ini. Memang untuk if ganda ini ya, apalagi if bertingkat, akan lebih sulit lagi dipahami. Tapi tenang saja, kalau kita dari sini, dari if tunggal, if ganda sudah paham, insya Allah akan lebih mudah dipahami lagi. Di sini ada 3 pernyataan. Saya gambarkan seperti ini. Saya ilustrasikan seperti ini ya. Di sini adalah 80. Terus di sini ada 81 ya, 81. Terus di sini ada 200. Ya, seperti ini. Kenapa saya ilustrasikan seperti ini? Di sini ada 80. Kalau ke bawah, di bawah 80 berarti kan ini ke samping kiri. Kalau 81 sampai 200 area sini, lebihnya ke sini. Sekarang coba perhatikan ilustrasi ini. Perintahnya di sini, perintahnya ya, if ini saya copy paste aja nih ya, saya copy rumusnya. Oke, coba pahami di sini ya. If G5 kurang dari sama dengan D80, artinya kurang dari sama dengan 10 ke kiri ya, maka dia akan memunculkan kurang. Terus di sini kenapa kok langsung if yang kedua ada lebih dari 200, maka amat baik? Karena di sini sudah jelas kalau lebih dari 200 maka muncul amat baik. Artinya kalau kita berhadapan dengan if ganda yang 3 pernyataan, maka kita ambil nilai paling bawah dan nilai paling tinggi, paling atas, yaitu 200 dan 80. Maka di sini saya tuliskan sintaknya kurang dari sama dengan 80 ya, ini ya, maka akan muncul predikat kurang. Kalau lebih dari 200 maka amat baik. Lah, sisanya sudah pasti baik karena ada di bagian tengah. Kalau nilai paling rendahnya sudah kita tetapkan kurang dari 8 sama dengan 80, itu kurang. Dan terus sintak selanjutnya if-nya jika di posisi G5 itu lebih dari 200, maka sesuai pernyataan di sini adalah amat baik. Jika
Selain daripada yang 2 itu artinya tidak kurang dari 80, bukan lebih dari 200, maka tidak ada pilihan lain kecuali posisinya memberikan predikat baik. Seperti itu ya. Mungkin bisa sedikit mudah bisa dipahami nih, karena sudah ilustrasinya nih sangat jelas ya. Intinya kalau if ganda itu kita ambil sisi paling bawah dan sisi paling atas. Karena di sini sisi paling bawahnya kita menginginkan 80 dan di sini lebih dari 200, maka kita ambil saja yang 80 sama 200 sehingga sintaknya di sini diperjelas. If G5 kurang dari sama dengan 60 itu kurang. If jika G5 itu lebih dari 200 amat baik, sisanya sudah pasti baik. Kenapa? Karena antara rentang 200 sampai 81 itu baik. Yang mana baik itu jika 81 dan 200. Seperti itu ya. Maka di sini ketika kita enter di sini rumusnya, ini ya. Dan maka ada 3 pernyataan. Baik, kita cek aja. Kenapa 171 baik? Karena di sini rentangnya 171 berada di kisaran 81 sampai 200. Sudah benar ya. Terus ada yang pernyataan kurang karena dia rentangnya dari 0 sampai 80. Terus ada yang amat baik karena jika lebih dari 200 itu akan muncul predikat amat baik. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kurang paham, silahkan diputar ulang tutorial ini agar nantinya untuk pembahasan selanjutnya penggunaan if majmu' ya bertingkat akan lebih mudah dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.